Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita, menjadi pembawa nasihat bagi kita dalam minggu kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya bacakan untuk kita. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kehidupan seorang pemain football Amerika yang bernama Michael Oher. Judul film tersebut adalah The Blind Side. Nanti kita boleh searching di Google dan tonton beserta dengan keluarga. Sebuah film keluarga yang syarat dengan makna, yang menceritakan gambaran sikap hidup manusia sebagai murid Kristus yang akan kita lihat sebentar lagi dalam pendengaran firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan dari kitab Yohanes 13 ini. Michael Oher adalah seorang anak jalanan. Dia berasal dari keluarga yang hancur, katakan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Di sekolah dia tidak memiliki banyak teman. Hanya ada satu orang anak kecil yang mau menyapa dia. Pada masa itu, pada saat diceritakan dalam film tersebut, perbedaan itu begitu jelas antara warna kulit hitam dengan kulit putih. Michael Oher adalah seorang pemuda berkulit hitam, memiliki tubuh besar, sehingga dia sering dipanggil dengan nama Big Mike. Dalam perjalanan hidupnya, dia memiliki keberuntungan. Ketika orang tua dari anak yang mau berteman dengan dia itu, ternyata memiliki rasa kasih yang nyata. Dia memberikan pertolongan, mengajak dia pulang ke rumahnya dan menganggap dia sebagai keluarga sendiri. Hingga kemudian pendek cerita, Michael Oher diangkat menjadi anak dari keluarga tersebut. Di dalam keluarga itu terlihat nyata seperti apakah gambaran kasih. Kasih yang bukan hanya sekedar di mulut, tetapi juga terlihat lewat perbuatan. Yang tidak pernah mempertanyakan tentang hal yang berbeda atau kesamaan, tetapi
memperlihatkan kasih sebagaimana Kristus memperlihatkan kasih yang nyata terhadap kita. Hingga kemudian Michael O'Hare itu tumbuh menjadi seseorang yang dikagumi oleh banyak orang dikarenakan tentang keahliannya dalam bermain bola. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tersebut nanti boleh kita lanjut tonton di rumah masing-masing, memberikan gambaran kasih yang sebenarnya terhadap kita. Sebagaimana tadi saya katakan, kasih yang bukan hanya di mulut atau sekedar kata-kata, tetapi juga ditunjukkan lewat aksi nyata. Kasih yang tidak melihat perbedaan warna kulit atau status ekonomi keluarga, tetapi yang mampu menerima seseorang apa adanya, bukan ada apanya. Mengasihi tanpa harus menunggu orang lain mengasihi kita dulu. Sebab jelas dikatakan dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kasih yang dimaksud dalam hal ini adalah kasih yang murni, tulus, sebagaimana layaknya gambaran kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada umatnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagi orang percaya, kasih bukanlah sekedar suatu ajakan yang harus dipahami dan dimengerti, melainkan lebih daripada itu. Kasih adalah inti kekristenan yang harus dipraktekkan dan dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kristus memberikan sebuah perintah yang tidak bisa ditawar, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Hal itu juga ditekankan dalam epistel untuk kita hari ini. Dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam bahasa kasih ini, Kristus bukan hanya sekedar mengajarkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya, tetapi Ia sendiri telah memberikan teladan hidup bagaimana seharusnya mengasihi dengan benar. Yesus tidak hanya pandai berteori tentang kasih, tetapi hidupnya adalah teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Dan salib di Golgota itu adalah bukti kasihnya yang tiada taranya. Hal itulah yang kemudian digambarkan oleh firman Tuhan untuk kita hari ini. Ketika dikatakan tepat mendekati peristiwa dia akan ditangkap dan mengalami penderitaan, dia terlebih dahulu mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang terselubung bagi dia. Tidak ada yang tersembunyi. Bahkan hal terkecil sekalipun dia tahu. Dan yang ada di dalam hati dan pikiran manusia sebelum itu terucap dari mulut kita, dia juga sudah tahu. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, dia sebelumnya sudah mengetahui apa yang akan terjadi sebelum dia ditangkap dan mengalami penderitaan itu.
Dia mengetahui bahwa salah seorang dari muridnya, yaitu Yudas Iskariot, akan menjual dia. Dan bahkan di beberapa waktu ke depannya, salah satu dari murid yang dia kasihi itu, yaitu Simon Petrus, bahkan akan menyangkal dia dan mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Dia juga tahu waktunya akan tiba. Dia akan pergi meninggalkan dunia dan kembali ke rumah Bapaknya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kemahatauannya itu, bagaimana responnya terhadap murid-muridnya? Ketika dia tahu muridnya akan menjual dia, ketika dia tahu muridnya juga akan menyangkal dia dan mengatakan tidak mengenal dia, bagaimana respon daripada Yesus? Digambarkan apapun yang murid-muridnya lakukan, dia tetap mengasihi mereka. Hal itu perlu kita garis bawahi. Apapun yang dilakukan oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Dia tidak fokus kepada perbuatan yang akan dilakukan oleh Yudas dan Petrus. Dia malah duduk, bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba atau budak. Kemudian membasuh kaki dari murid-muridnya itu satu persatu, sembari dia pada saat mengadakan perjamuan makan malam bersama. Inilah gambaran Yesus Tuhan kita sebagai sumber kasih yang agape. Lalu, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini, bagaimanakah dengan konteks ini? Masihkah kita boleh katakan ini relevan? Masihkah relevan kasih di tengah banyaknya konflik, fitnah, permusuhan, kebencian, balas dendam, bahkan pembunuhan keji? Masihkah kasih menjadi tanda pengikut dan murid-murid Yesus dan terus-menerus kita tunjukkan kepada dunia? Dalam arti, apakah masih bisa dikatakan kita sebagai pengikut Kristus, masihkah identitas kita itu dapat digambarkan memiliki gambaran kasih? Mari coba kita lihat peristiwa yang terjadi di belakangan hari ini. Kebanyakan gambaran kasih itu sudah menjadi abu-abu. Kenapa? Karena sering hanya di mulut saja. Sementara aksi nyata yang terjadi adalah justru kebalikan daripada gambaran kasih itu. Antara anak dengan orang tua atau antara orang tua terhadap anaknya. Antara suami dengan istri dan istri dengan suami. Antara yang bertetangga atau dalam kehidupan masyarakat, bahkan demikian juga di dalam kehidupan gereja. Mari kita lihat, seperti berita yang lagi santer belakangan ini, termasuk dengan kasus di NTT. Ketika seorang anak dengan begitu teganya memperkarakan ibunya, hanya diakibatkan kerasukan atau kerakusan akan harta. Masalah motor yang dijual hingga mengakibatkan ibunya harus diadukan dan diperkarakan. Lalu demikian juga dengan yang terjadi di daerah Tapanuli. Ketika seorang anak yang memperkarakan ibunya hanya karena masalah harta. Ketika suaminya meninggal, anaknya menuntut bahwa pembagian harta gono gini itu sudah bisa dilakukan. Jadi tidak ada hak ibunya untuk mencampuri urusan itu. Idora bakul nina tua-tua molo ngamoding dongan saripena. Tading ma sasadasa nunga dietong bejot-jot naung rap mate dohot na parjoloi. Ujungna bebas manasida manaringuti taringot tu arta tadik tadingan. HP mangolu do pena natoras nasadanari. Taida ma pabahenan ni nasidai otomatis
nunga maralo bei tupatik na palimahon. Roha mamonai maboa ni bana gabe masuk tu pangalahon na rotaki. Semua itu terjadi hanya dikarenakan persoalan perut. Padahal bukankah sebenarnya sebuah kegilaan ketika orang tunduk pada kebutuhan perut? Dia tidak lagi mengindahkan tentang sikap menghormati, tidak lagi mengindahkan tentang sikap harus saling mengasihi, apalagi saling melindungi. Lupa akan tanggung jawab. Bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya sampai pada usia tuanya. Demikian juga dengan antara orang tua terhadap anak. Banyak sekarang kasus kita perhatikan di media sosial. Hanya karena masalah hawa nafsu, anak pun bisa menjadi mangsa yang empuk bagi orang tuanya. Hanya dikarenakan masalah ekonomi, anak pun juga menjadi korban. Ada yang dibuang, bahkan ada juga yang dibunuh. Lausongoni donang namar tetanggai. Apalagi may molo dang sada di bagasan hapor seaon. Na pasti dongan naipe na pitor dietong go na dilabung nai gabe mangsa yang empuk. Kelihatan peri kemanusiaan dan kasih itu semakin pudar, semakin hilang seiring berjalannya waktu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat gambaran kasih yang sudah mulai perlahan-lahan pudar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, hal itu juga tidak terlepas terjadi juga di dalam lingkungan gereja. Ketika ada perbedaan atau pertikaian yang terjadi antara parhalado dengan jemaat, jemaat dengan parhalado, demikian juga dengan parhalado dengan sesama parhalado, serta jemaat terhadap jemaat. Padahal jelas dikatakan gereja itu pada dasarnya adalah tubuh Kristus. Maka di dalamnya harus ada sikap kasih, saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi umatnya. Tapi lagi-lagi gambaran kasih di dalam tubuh Kristus itu sendiri, di dalam gereja itu sendiri juga sudah mulai pudar perlahan-lahan. Karena apa? Di dalamnya sudah sering terjadi tindakan saling menggigit, tindakan saling memfitnah, atau menimbulkan pertikaian, hingga ada yang terpecah belah dan ada juga yang bahkan akhirnya pindah dari gereja itu pergi ke gereja yang lain. Dan pengajaran akan firman Tuhan juga hanya sekedar menjadi ingatan tanpa ada perbuatan. Taida takas dui di medsos, macai gudang aka persoalan di bagasan huriai, nanungan nal paltak be di boto saluhut pangisi di portibion, natape si pata anggota ringot tu bahasa daksai sude mangatusi. Bui dohonon ngagudang behalak mangguari manang madokon ngamekel besi polisi mangida harorangan namasa dihuriani Tuhani. Gereja atau kelompok atau komunitas yang seharusnya bisa menjadi pembawa garam dan terang justru menjadi pencipta polemik, menciptakan kelompok-kelompok yang mengakibatkan tidak adanya lagi jalinan kasih, saling menghormati, saling menghargai di dalam perkumpulannya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada orang mengatakan menjadi pengikut Kristus ternyata tidak gampang. Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus
telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Di segala aspek kehidupan, kita harus benar-benar meneladani bagaimana Kristus hidup. Semua aktivitas rohani yang kita lakukan dikatakan harus berpusatkan pada kasih. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Hal itu dikatakan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan, dan bukan pula dari jabatan yang kita sandang di dalam gereja. Tetapi semuanya itu diukur dari aksi nyata kekristenan kita yang meneladani perbuatan Yesus Kristus. They will know we are Christian by our love. They don't care how much you know until they know how much you care. Mari kita menjadi murid Yesus yang saling mengasihi. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka balaslah kasih Tuhan dengan kita mengasihi satu sama lain. Buktikan pada dunia bahwa Anda meneladani Kristus. Selamat bertumbuh di dalam Kristus. Tunjukkanlah bagaimana keimananmu terhadap Tuhan Yesus lewat tindakanmu yang meneladani perbuatannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, sumber kehidupan dan sumber pengetahuan. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memelihara kami hingga hari ini. Tuhan beri kami kesempatan dan waktu yang baik, hingga kami boleh ya Tuhan bersekutu bersama dengan keluarga kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Engkau beri bagi kami, melalui kesehatan, kekuatan dan sukacita, hingga kami boleh ya Tuhan melewati hari-hari di dalam iman percaya kami dengan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih juga atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk bertumbuh menjadi orang-orang kebanggaan-Mu, yang selalu meneladani perbuatan-Mu, terutama ya Tuhan ketika melalui firman hari ini mengingatkan kami untuk selalu melakukan perbuatan kasih terhadap siapapun,
sama seperti Engkau telah menunjukkannya kepada kami. Biarlah kami semakin terbuka hati dan pikiran untuk senantiasa menerapkan aksi kasih dalam kehidupan kami tanpa mengenal perbedaan. Biarlah kami ya Tuhan melakukannya dengan rasa tulus dan murni ketika kami melihat perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan dalam perjalanan hidup ini untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami siapapun mereka tanpa memperdulikan bagaimana respon mereka terhadap perbuatan yang kami tunjukkan, agar kiranya mereka boleh semakin terbuka mata hati pikirannya dan kemudian mampu melakukan, meneladani dan menunjukkannya kepada sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara kami hingga hari ini. Biarlah juga untuk hari-hari ke depan Allah selalu berkenan untuk menyertai langkah kaki kami dan menguatkan hati kami melakukan segala yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudari kami ya Tuhan yang terhimpit masalah ekonomi, demikian juga yang tengah didera oleh sakit penyakit. Kami percaya kuat kuasa-Mu senantiasa menghiburkan mereka, memampukan mereka, menyembuhkan mereka dan juga mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Agar mereka ya Tuhan senantiasa bersorak-sorak hatinya untuk memuji memuliakan Engkau di sepanjang perjalanan hidupnya. Kami percayakan juga seluruh hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan melayani. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memakai segala pelayanan dan apapun dalam kehidupannya menjadi perantara penyampai berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga mau doakan ya Tuhan, proses renovasi pembangunan gereja-Mu di HKBP Perumnas Tangerang ini. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun seluruh panitia, memberikan kepada mereka hati yang bersukacita, memberikan kekuatan, hikmat bijaksana, dan kesatuan hati, agar mereka ya Tuhan di dalam kebersamaan bersama dengan kami jemaat dan juga para parhalado untuk melaksanakan proses pembangunan itu lewat daya dan dana yang kami mampu. Karena kami tahu ya Tuhan, segala proses itu kami lakukan dengan tujuan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita akan firman Tuhan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Kita kumpulkan persembahan sembari kita bernyanyi dari buku ND 123, Hai Saudara yang Sehati. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi semua orang, sehingga mereka tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Syukur bagi Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja,
Kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Pergilah dan lakukanlah kasih itu di dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini, new normal life di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas madihita saluhutna manginang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.